البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu pada poin yang ke-548 Indak Qadir, tentang apa itu? Siapa itu khalifah kaum muslimin yang pertama kali? Pertama kali apa? Mengarungi Samudra Rum. Siapa? Mengarungi Laut Romawi. Siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan juga pada hadis yang kemarin disebutkan, ada tokoh yang lain yang juga menjadi teladan bagi wanita-wanita muslimah. Siapa itu? Indak Abdurrahman Ummu Haram bintu siapa? Ummu Haram bintu Milhan bin Julis, mahram dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya. Man huwa alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murafaqatahu fil jannah? Wa madza qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu orang yang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya sebagai jawaban atas permintaan sahabat tersebut? Wal jawab huwa Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami Abu Firas. Beliau adalah Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, kunyahnya Abu Firas. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau, bantu aku ya atas dirimu, yaitu untuk bisa memenuhi permintaanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Apa dalil untuk hal ini? Padalilu hadithu Abi Firas Rabi'ah ibnu Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu suatu ketika aku menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah, atau bermalam pada suatu kondisi. Di sini Rabi'ah menceritakan bahwasanya suatu malam beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi.
Maka aku pun mendatangi beliau dengan membawakan wudu beliau. Wudu yaitu apa? Alat untuk wudu, sarana untuk wudu. Kalau dengan fathah, wudu yaitu sarana yang digunakan untuk berwudu, yaitu apa berarti? Air. Sedangkan wudu adalah perbuatannya. Ini perbedaannya, seperti tahur dan tuhur. Kalau tahur berarti apa? Apa Muhammad? Berarti sarana untuk bersuci. Kalau tuhur adalah apa? Perbuatannya, itu bersucinya itu. Ini dipahami. Perbedaan harokat maknanya sudah berbeda jauh. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air, alat untuk bersuci beliau, alat untuk berwudu, dan kebutuhan beliau. Dan ini menunjukkan kepekaan para sahabat radhiyallahu alaihim serta kemuliaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau pun mengatakan kepadaku, sal, mintalah, sebagai mukafaah atas kebaikan yang diberikan oleh Rabi'ah ibnu Ka'ab. Mintalah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka Rabi'ah pun memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta perkara yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. Perhatikan apa yang beliau minta, ikhwan. Mungkin kalau sebagian dari kita diberi kesempatan untuk meminta, banyak yang meminta perkara dunia, banyak yang meminta kemuliaan duniawi, sebagaimana kebanyakan permintaan orang-orang di zaman ini. Bahkan sebagian yang melakukan ibadah inginnya dunia. Salat duha, yang terangan-angan di benaknya salat duha ya agar bisnisnya sukses, salat duha agar rezekinya lancar. Ketika melakukan tahajud, intinya yang dalam benak mereka itu hanya dunia saja. Nah, sebagian salat tahajud, kalau yang lagi sekolah biar apa lulus ujian, yang lagi ngejar suatu pekerjaan agar diterima pekerjaannya. Nah, banyak dari kaum muslimin yang menjadikan tujuan ibadahnya hanya duniawi, dan ini sesuatu yang sangat rendah. Nah, mintalah perkara akhirat dan yakin perkara dunia akan Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa kita minta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ikhwani fillah, man kanatil akhirah hammah. Siapa saja yang menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, sebagai tujuan utama dia, jama'allahu amrah, akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan perkara dia, dalam artian perkaranya tidak akan tercerai-berai. Kemudian dunia akan datang kepadanya, fa'atud dunya fahiya raghimah, datang kepada dia dunia dalam keadaan hina. Wa ja'ala ghinahu baina 'ainai, Allah jadikan kecukupan di antara kedua matanya. Tapi kalau yang dijadikan hanya dunia saja sebagai tujuan utama, maka urusannya akan tercerai-berai dan dia pun tidak akan mendapatkan kecuali yang telah ditakdirkan baginya. Ini penting, ikhwan, karena sebagian orang tidak diberi taufik untuk meminta sesuatu yang mulia. Perhatikan sahabat yang mulia ini, meminta perkara yang sangat tinggi, ikhwan. Kenapa?
karena as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta untuk bisa menemanimu di surga. Berarti secara tersirat apa? Meminta untuk dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya surga yang paling tinggi, manusia yang paling utama. Dan sahabat yang mulia ini minta untuk bisa menemani Nabi SAW di surga. Makanya Nabi kemudian mengatakan, qala au ghaira dzalik, atau selain itu? Qultu huwa dzak, itulah permintaanku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rawahu Muslim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika demikian, di sini fa sebagai jawab dari atas dari apa yang diminta. Jika demikian, maka bantulah aku untuk bisa memenuhi permintaanmu tersebut atas dirimu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat, bukan kemudian sujud-sujud saja. Maksudnya bika terhati sujud, yaitu memperbanyak salat, memperbanyak ibadah yang agung ini. Salat wajib, kemudian salat rawatib, kemudian salat-salat sunnah yang lain. Pada hadis ini akhwani fillah, selain menunjukkan kemuliaan sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, juga bimbingan bagi kita semua berhubungan dengan adab bagi penuntut ilmu. Untuk apa? Untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan berusaha untuk tanggap dengan apa yang dibutuhkan oleh mudarrisnya, sehingga dengan sebab itu dia akan mendapatkan kebaikan. Perhatikan, fa'ataituhu biwaldu'ihi wa hajatih. Dengan sebab itu dia akhirnya apa? Mendapatkan peluang besar, mendapatkan peluang besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang serupa juga terjadi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke khala, yaitu apa? Menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kemudian Ibn Abbas menyediakan air, karena yakin yang namanya seseorang sedang buang hajat, dia butuh air untuk itu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati air sudah tersedia, dia pun mendoakan kepada orang yang menyediakannya tadi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, para ulama mengambil istimbat dari hadis yang seperti itu, diantaranya tentang adab penuntut ilmu terhadap para pengajarnya, siapapun itu, bahkan walaupun itu teman sejawatnya, kalau dia mengambil faidah darinya, mengambil ilmu darinya, ikhwani fillah, maka tempatkan pada kedudukan yang semestinya. Kemudian dalam hadis ini juga bimbingan bagi kita semua, ikhwani fillah, yang menginginkan kemuliaan di akhirat kelak, yaitu dengan memperbanyak salat. Memperbanyak salat dengan menunaikannya sebaik mungkin. Karena memang salat, ikhwani fillah, merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat ini salat yang 5 waktu. Kemudian sebagai pelengkapnya Allah Subhanahu wa taala berikan peluang untuk melakukan salat-salat sunnah. Kenapa? Karena kita semua tahu salat kita yang wajib banyak kekurangan. Dan ini bentuk kepemurahan Allah untuk bisa kita tambal salat-salat yang wajib tersebut dengan salat-salat sunnah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan dengan dibuka untuk melakukan salat sunnah, kawan. Jangan sia-siakan. Sebab apa? Seandainya tidak ada salat sunnah, maka sungguh kita akan sangat merugi. Kenapa? Karena kita belum bisa menunaikan yang wajib sebagaimana mestinya.
Ini harusnya yang kita ingat, bahwasanya salat sunnah itu merupakan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai terbetik pada diri kita, itu tambahan saja, jangan. Bahkan itu harus yang ada pada diri kita itu adalah apa? Sebagai peluang dari Allah untuk bisa kita menutup kekurangan-kekurangan pada salat wajib kita. Yang namanya wajib pada asalnya harus ditunaikan betul-betul sesuai semestinya, sesuai dengan tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi kita banyak sekali kekurangan dari sisi khusyuk, dari sisi tumakninah, dari sisi hal-hal yang lainnya. Siapa yang mengklaim salatnya sudah sempurna? Seorang yang tahu diri mesti akan menyatakan salatku masih banyak kekurangan. Maka salat-salat wajib itu jangan disia-siakan, terutama rawatib. Ditambah lagi salat-salat yang lain, baik itu duha maupun maupun qiyamul lail. Maka apabila seorang menunaikan ibadah-ibadah tersebut, semoga dengan itu ikhwani fillah juga bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang diharapkan pada sahabat yang mulia ini. Dan salat ikhwani fillah, sebagaimana kita ketahui bersama, amalan pertama yang dihisab, yang juga padanya isyarat bahwasanya ini penentu bagi amalan-amalan yang lain. Salatnya bagus, biidznillah yang lainnya bagus. Maka konsentrasikan dalam masalah tersebut. Dan kepada antum semua hendaknya juga untuk saling bantu membantu dengan saudaranya. Ada saudara yang lalai dalam masalah itu ditegur, ada yang suka telat-telat diingatkan. Yang masih sering telat-telat, yang masih sering masbuk, hendaknya memperbaiki. Kenapa? Karena kalau tidak sekarang kita perbaiki, mau kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan sarana adanya saudara, adanya yang menegur, adanya yang menasihati. Kalau tidak sekarang mau memperbaiki, mau kapan? Harapan kita kalau kita perbaiki sejak sekarang, kemudian kita terbiasa, di saat berpisah dengan saudara-saudara kita bisa seseorang istiqomah. Kalau ada yang tertidur, ya dibangunkan. Walaupun terkadang butuh untuk disiram, ya siram. Karena penyiraman orang yang tidur juga datang sunnah padanya. Jadi sunnah yang tidur disiram itu, bersyukur. Ya. Sebagaimana dalam hadis, rahimallahu ra'an qama minal lail fa aiqadha ahlahu fa shalla fa aiqadha ahlahu fa in abad nadaha wajha bil ma'. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia bangun di malam hari, kemudian salat, kemudian membangunkan keluarganya. Apabila keluarganya ini enggan, dia siram dengan air, dia persiki dengan air. Taib wajahnya, sehingga cepat bangun. Dan ini tingkatannya bermacam-macam. Yang setiap hari gitu ya mungkin seember ya. Sekali dua kali ya persiki sudah bangun. Sebagian ikhwan dipersiki ya cuman kelamaan ya Nabil, ya enggak? Taib, maka bersyukur.
Kalau ada temannya yang memersiki air, membangunkan, maka bersyukur. Dan yang membangunkan pun ihtisab, ikhwan, padanya pahala yang besar. Coba antum membangunkan saudaranya, dia salat dengan sebab engkau bangunkan, engkau dapat pahala. Di sini. Makanya kalau niatannya bagus, semuanya akan bernilai. Bukan juga kesempatan untuk sebagian salah niat, kesempatan pelampiasan kejengkelan. Akhirnya disiram. Ini juga tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Namanya syamatah. Tapi ihtisab yang bagus akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya dan sebaliknya. Karena memang salat penegakannya ikhwanifillah butuh ta'awun. Butuh ta'awun mulai dari azan, itu kan bentuk ta'awun untuk kita semua tahu waktu salat. Kemudian Allah syariatkan berjamaah bagi para laki-laki agar mereka terasa ringan dalam mengerjakannya di waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau enggak disyariatkan salat berjamaah, yakin akan banyak laki-laki yang mengerjakannya sembarangan. Ada yang di awal, ada yang tengah, ada yang di akhir. Dan ketika dilakukan berjamaah lebih ringan rasanya. Yang biasanya cepat-cepat ya ketika berjamaah ya terpaksa ikut imam. Makanya syariat Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri dan kita memohon pertolongan untuk bisa menunaikannya sebaik-baiknya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.